Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Zakaria bab 2, ayat 1-5 dan ayat 10 sampai ayat 11a. Aku, Zakaria, melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, kemanapah engkau akan pergi? Maka ia menjawab, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya. Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah. Larilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan, dan pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Refrain. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Refrain. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Refrain. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Refrain. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 43b sampai ayat 45.
Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini untuk menemukan sebuah alamat tidaklah menjadi sesuatu yang sulit dengan adanya GPS pada HP. Kita tinggal memetik alamat yang kita cari, lalu kita bisa mengikuti arah yang ditujukan oleh alat tersebut. Lalu bagaimana pada masa yang lalu? Tentu tidak semudah saat ini. Kita sering bertanya di mana, arahnya mana, bagaimana bisa ke sana pada orang-orang yang kita rasa tahu atau orang yang kita temui di jalanan. Ketika kita diberitahu, tentu tujuan kita tersebut dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang tidak tahu, tentunya kita harus percaya pada arahan yang diberikan serta mencoba mengikutinya. Dan bisa kita bayangkan bila orang yang sudah memberi petunjuk yang benar, namun kita tidak percaya dan mengambil jalan yang lain, maka niscaya kita tidak akan pernah sampai pada tujuan kita tersebut. Demikian halnya dengan kehidupan iman kita. Tujuan hidup orang beriman adalah mengikuti ajaran Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga pada akhirnya kita semua mendapatkan kehidupan yang kekal. Namun, barang siapa yang tidak percaya pada Alkitab dan tidak mengikuti pengajaran Tuhan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita bisa melihat seorang ayah yang baik pasti menghendaki yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia juga mendidik dan mengajari anak-anaknya dengan baik. Ia ingin agar anak-anaknya mendengarkan apa yang dikatakan dan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Nah, kepada Allah kita juga menyebut Bapa, sebab Ia telah berkenan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Lalu bagaimana sikap kita padanya? Apakah kita merupakan anak yang selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa? Setiap hari kita berdoa Bapa kami dan berseru, "Jadilah kehendak-Mu." Tapi mungkin kita tidak selalu menyadari apa yang kita ucapkan, sehingga tidak pula menghayati dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita lebih sering seperti anak yang pertama dalam Injil pada hari ini, yakni mengatakan "ya", tetapi tidak melaksanakannya. Kita mudah untuk tidak memenuhi apa yang kita katakan dan janjikan. Lebih-lebih kalau tidak mengenakan serta membawa keuntungan bagi kita, tapi malah harus disertai pengorbanan. Namun kadang kita juga seperti anak yang kedua yang menolak kehendak dan perintah Tuhan, lalu menyesal dan akhirnya melaksanakannya. Mengapa Yesus tidak memberi perumpamaan tentang anak ketiga, yakni anak yang mengatakan "ya" dan langsung melaksanakannya? Saya kira tentu Yesus amat mengerti dengan kita. Kita bukanlah manusia sempurna. Maka Yesus menuntut dan menilai sebagai
sejauh yang mampu kita lakukan. Yang penting, selalu ada kesadaran akan kerapuhan, penyesalan atas dosa dan kesalahan, serta tindakan pertobatan yang nyata untuk memperbaiki diri terus-menerus. Tetap semangat. Selamat berhari Minggu, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.